وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Baik, kita perhatikan kembali pada pelafalan wa idz yarfa'u Ibrahim. Pada pelafalan huruf zal yang sukun, tanda sukun adalah tanda yang berbentuk seperti ini. Ini namanya huruf sukun atau kita kenal dengan huruf yang mati. Apabila ada huruf zal mati, maka tidak boleh mantul, tidak mantul. Banyak yang terjadi kesalahan adalah memantulkan zalnya. Wa idz yar, wa idz yar, wa idz yar, ya. Wa idz dan banyak yang memantulkan. Itu terjadi beberapa di antara kita dalam membaca huruf zal ketika sukun. Kemudian pada lafal yarfa'u Ibrahimu, tebalkan huruf ro-nya karena huruf ro sukun didahului fathah. Itu adalah kondisi dia salah satu 14 kondisi ro dibaca dengan tebal, yaitu yarfa'u apabila ada huruf ro sukun didahului dengan fathah atau dhammah. Kemudian Ibrahimul qawaidah, pada lafal ibra pantulkan huruf ba pada lafal kata Ibrahim, karena pada lafal ba tersebut ada bacaan qalqalah, yaitu memantul. Ibrahimu, Ibrahimu. Panjang ro dan hi harus sama, kedua-duanya hukum tajwidnya mad tabi'i, fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, seperti ini. Ini tanda ini teman-teman, ini adalah ya kecil, ya, kalau kita istilahkan ini adalah ya kecil. Kemudian pada lafal al-qawaidah, alnya alif lam qamariyah, jelas suara lamnya. Qawaidah, wa mad tabi'i lagi harus sama bunyi wa dan Ibrahimu, ya, roh dan hi sama. Minal baiti, alif lam lagi, alif lam qamariyah, lamnya dibaca dengan jelas. Wa Ismailu, Ismailu. Nah, di sini sunnya sukun, yaitu kita kenal, ya, sin itu punya sifat hamas, yaitu mengalirnya nafas. Ya, alirkan is. Wa Ismaila, hati-hati jangan dibaca dengan wa is, jangan dibaca dengan sa, ya, tapi sin. Wa Ismaila wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Rabbana mad tabi'i, nunnya berharakat 2, rabbana, ya, tapi jangan terlalu panjang dalam pelafalan mad tabi'i. Yang kami ingin sampaikan ketika mad tabi'i itu jangan terlalu panjang, jangan rabbana taqabbal. Nah, itu kepanjangan. Ya, cukup bagaimana 2 harakat, yaitu kadar 2 harakat saja. Rabbana taqabbal minna. Kemudian lafal minna ada bacaan gunnah, yaitu berupa huruf nun yang berharakat tasydid. Apabila ada huruf nun berharakat tasydid, maka dibaca dengan bacaan gunnah. Cara membacanya menahan suara bunyi n-nya. Nah, kalau kita wakaf di sini, ini tanda wakaf boleh, ya, boleh wakaf gitu, ya, pada lafal shad. Tapi ahsannya lebih bagus kita lanjutkan. Tapi nggak mengapa. Kalau kita wakaf maka cukup 2 harokat. Apabila kita lanjut pada lafal ini, yaitu maka na-nya dipanjangkan sepanjang 4 harokat, maka menjadi Rabbana taqabbal minna innaka. Dan ini berubah menjadi hukum tajwidnya, yaitu mad jaiz munfasil, yaitu panjangnya 4 atau 5 harokat kalau kita wasol. Tapi kalau kita waqaf, kita berhenti, cukup 2. Kemudian innaka sama, tidak hanya cukup dibaca innaka, tapi perlu ditahan suara gunnahnya 2 harokat. Innaka antas sami'ul alim.
anta, ikhfa hakiki, suara nunnya samarkan ke ta dan tidak boleh dijelas, tidak boleh anta, tapi anta, anta, langsung ke makhraj daripada huruf ta. Innaka antas sami'ul alim. As-sami'u, ada bacaan alif lam syamsiyah yang dimana alif dan lamnya tertulis tapi tidak dibaca sehingga diidghamkan kepada huruf shin. Ya, kepada huruf sin. Ada juga yang mengistilahkan dengan idgham syamsiyah, yaitu diidghamkan ke huruf sin sehingga sinnya berharakat tasydid. Sami'u mad tabi'i, ul alim alif lamnya alif lam qamariyah, alim. Nah, di sini alimnya yaitu mad arid lis sukun. Baik, kita coba ulang lagi ya teman-teman agar lebih mudah gitu ya, cepat pahamnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا innaka antat tawwabur rahim. Baik teman-teman, kita perhatikan pada lafal Rabbana waj'alna. Pada lafal Rabbana di sini lafalna ada bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i juga dikenal dengan mad asli. Mad tabi'i merupakan mad yang terjadi apabila adanya huruf berharokat fathah bertemu dengan alif. Kemudian kondisi yang kedua, adanya huruf berharokat kasrah bertemu dengan huruf ya sukun. Dan kondisi ketiga, apabila dhammah bertemu, huruf berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka apabila ada tiga kondisi ini, maka ya kita namakan dengan bacaan mad tabi'i dan dipanjangkan dua harokat. Kemudian hati-hati dalam membaca mad tabi'i, banyak terjadi kesalahan dalam membaca mad tabi'i. Di antara salah satu kesalahannya adalah ia memanjangkan kadarnya lebih daripada dua harokat. Misalkan Rabbana waj'alna muslimaini, ini lebih dari dua harokat cukup. Bagaimana kadar dua harokat? Kadar dua harokat hanya menaikkan suaranya sedikit saja. Rabbana waj'alna, seperti itu. Kemudian pada lafal waj'alna, pantulkan bunyi suara pada lafal huruf jim yang berharokat sukun. Apabila ada huruf dia berharokat sukun, tandanya seperti ini. Wabil khusus beberapa huruf diantaranya huruf jim, maka ia perlu dipantulkan. Beberapa kesalahan yang terjadi adalah tidak memantulkan bunyi suara huruf jim, ya, yaitu misalkan waj'alna, ini tidak memantul. Nah, ini salah, harusnya dia memantul. Waj'alna, na mad tabi'i fathah bertemu alif, yaitu dua harokat. Muslimaini laka wa min dzurriyyatina, ada huruf dzal, ada huruf nun yang dia diwarnai dengan warna hijau dan dia tidak berharokat, artinya nunnya sukun, datang setelahnya huruf dzal. Maka ini cara membacanya, hukum tajwidnya adalah dengan membaca dengan bacaan ikhfa. Ikhfa yaitu menyamarkan bunyi suara nun kepada huruf setelahnya, dan dia cara membaca izhar, kata para ulama, membaca di antara izhar dan idgham. Kalau izhar itu jelas, kalau idgham itu memasukkan, maka ikhfa di antara keduanya, yaitu masukkan ke zal, ya, nunnya masukkan tapi disamarkan ke zal.
Wa min dzu, seakan-akan langsung melafalkan daripada huruf zalnya sembari ditahan. Wa min dzurriyyatina, ya, dzurriyyatina, hati-hati jangan dibaca zu ya, tapi dia huruf zal kecil. Kemudian tekan pada lafal huruf ya, jangan hanya sekedar dzurriyyatina gitu ya, tapi jangan dzurriyyatina, tapi tekan ya-nya dzurriyyatina, dan dia ya itu huruf lin yang dimana ditekannya dengan lembut. Kemudian panjangkan lafal la ummatan muslimah. Kenapa dipanjangkan di sini? Karena dia ada tanda yang seperti ini dan ia adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Maka apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, maka panjangnya sepanjang 4 atau 5 harokat. Nah, dan di sini kita hukumi dengan bacaan mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Nah, kita ambil dari kata yang terpisah di sini, yang dimaksudkan apabila ada mad tabi'i seperti ini. Nah, kemudian ada hamzah, hamzahnya terpisah bukan pada satu kata, di lain kata. Maka kita lihat di sini hamzahnya di lain kata, maka panjangnya tetap 4 atau 5 harokat, tapi posisi hamzahnya saja yang dilihat. Nah, maka panjangkan dulu nanya sepanjang 4 atau 5 harokat baru dilepaskan. Kemudian ummatan muslimah. Lafal umma di sini memnya berharokat tasydid dan berwarna hijau, artinya ia bacaan gunnah dan perlu ditahan dalam pelafalannya ya. Umma tidak langsung dilepas, ummatan muslimatan, dan ini kita kenal dengan bacaan gunnah. Ummatan, kemudian tanwin ketemu dengan mim. Apabila ada tanwin bertemu dengan mim, maka tanwinnya dimasukkan ke huruf mim, tidak lagi terdengar bunyi ummatan muslimah, tapi diganti dengan huruf mim, dan ini kita kenal dengan bacaan idgham bi gunnah. Maka ummatan muslimatan lak. Kemudian ada tanwin bertemu lam, ini juga idgham, tapi dia kita kenal dengan idgham bila gunnah, tidak disertai dengan penahanan sebagaimana idgham bi gunnah. Kemudian wa arina manasikana wa tub alaina. 3 na ini, na, mana, skana, ini tiga-tiganya mad tabi'i, fathah bertemu alif. Kemudian wa tub alaina, ba qalqalah, wajib memantul, tidak hanya sekedar watub alaina. Kalau hanya watub alaina maka salah dan tidak ada pantulan. Nah, kemudian juga ada terjadi kesalahan di dalam membaca qalqalah, yaitu menambahkan hamzah. Contoh watub alaina, ini juga salah. Yang benar adalah dia memantulkannya tanpa berhenti, tanpa menambahkan hamzah ya. Contohnya watub alaina, sesuaikan dengan makhraj dan sifat dari huruf ba. Kalau kita waqaf pada lafal alaina, maka nanya di sini dibaca dengan mad tabi'i. Tapi bila kita sambung nanya wa tub alaina innaka, maka ia menjadi mad jaiz munfasil, yang dimana dipanjangkan nanya sepanjang 4 atau 5 harokat ya. Tinggal tergantung kita mau waqaf atau kita mau wasal. Kalau wasal dibaca dengan mad jaiz munfasil, kalau berhenti dibaca dengan mad tabi'i. Kemudian innaka, nunnya berharokat tasydid lagi. Ada nun tasydid atau mim tasydid dibaca dengan bacaan gunnah. Cara membacanya menahan bunyi suaranya sepanjang 2 harokat. Innaka, tidak hanya sekedar innaka, tapi ditahan. Anta, anta, ya, ada bacaan ikhfa hakiki, nun mati bertemu ta, 2 harokat sambil ditahan gunnahnya, sambil ditahan bunyi suara dengungannya. Anta, bukan anta, tapi anta, anta tawwabur rahim.
Lafal him ada bacaan mad arid disukun. Mad arid adalah mad yang terjadi karena adanya sukun arid. Sukun arid itu apa? Sukun yang ya madnya disebabkan karena apa? Karena ada huruf sukun. Sukun apa? Sukunnya bukan sukun asli. Awalnya rahimu dimatikan menjadi rahim. Nah, sebelum huruf sukun arid ini ada huruf mad berupa alif, waw atau ya. Maka dinamakan mad arid sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 dan boleh 6. Tapi kita ngambil yang 4 harokat. Baik, kita coba ulang dari ayat awalnya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Baik sahabat Al-Quran dimanapun berada, pada lafal bacaan Rabbana di sini ada bacaan yang kita kenal dengan istilah mad tabi'i ya teman-teman. Mad tabi'i. Mad tabi'i juga dikenal dengan bacaan namanya mad asli. Mad tabi'i ada 3 kondisi yang sebagaimana yang pernah kami sampaikan dalam pembahasannya, yaitu ketika huruf berharakat bertemu dengan alif. Kemudian ada huruf berharakat kasrah bertemu dengan ya mati. Kemudian apabila ada huruf berharakat dhammah bertemu dengan waw mati. Maka 3 kondisi ini menunjukkan bahwasanya inilah kondisi untuk mad tabi'i. Dan perlu kita perhatikan, dalam bacaan mad tabi'i ini tidak boleh terlalu panjang hingga melebihi kadar sampai 4 harakat. Misalkan contoh Rabbana wab'ats dengan tujuan ingin memanjangkannya sebagaimana yang biasanya, tapi tidak boleh terlalu panjang. Untuk mad tabi'i sendiri cukup 2 harakat saja. Rabbana wab'ats ya. Rabbana dengan mengait ya, dengan meninggikan suara sedikit dengan memanjangkan hurufnya. Kemudian pada lafal wab'ats ada ba sukun ya, ba berharakat sukun ini perlu dipantulkan dalam pembacaannya. Tidak hanya cukup wab'ats, tapi dia harus ada bacaan memantul yang dikenal dengan istilah yang namanya qalqalah. Istilahnya kita kenal dengan bacaan qalqalah. Dan ada kesalahan yang lain dalam pembacaan qalqalah ini, yaitu dengan menambahkan hamzah, maka itu salah juga. Bagaimana cara menambahkan hamzah dalam bacaan qalqalah? Bentuknya seperti ini. Wab, wab, wab. Nah, ini menambahkan hamzah. Bagaimana cara membaca untuk qalqalah adalah dengan memantulkannya sesuai dengan makhrajnya. Maka wab ya, wab, wab'ats, wab'ats fihim. Hati-hati di dalam membaca huruf sa ya, ini tidak boleh terganti dengan bunyi suara sin. Beberapa kesalahan yang terjadi di dalam membaca huruf sa adalah menggantinya dengan sin. Contoh bunyinya wab'as. Nah, padahal huruf sa agar sesuai dengan bunyi makhrajnya, ujung lidahnya wajib ditempelkan dengan ujung gigi sari kita. Maka terdengar wab'as, wab'as. Kemudian pada lafal fihim, fi panjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i, ditandai dengan kasrah bertemu ya sukun. Fihim rasulam minhum, mim mati bertemu ra,
idhar syafawi dengan memperjelas bunyi suara mimnya. Rasula, rasul ada mad tabi'i lagi, dhammah bertemu dengan waw. Lam minhum, pada lafal bacaan lam minhum ada hukum tajwid berupa bacaan idgham bi gunnah. Maaf, ini salah dalam proses pengeditannya, yaitu bukan bila gunnah tapi bi gunnah, yaitu idgham diartikan dengan memasukkan. Apa yang dimasukkan adalah bunyi suara tanwinnya kepada huruf setelahnya. Rasulan menjadi rasulam, sehingga terdengar bunyi suara huruf mim. Langkah kedua, karena ia bi gunnah disertai dengan gunnah, maka perlu ada penahanannya. Rasulam minhum, dan tidak hanya cukup rasulam minhum. Selanjutnya, pada lafal minhum sendiri ada bacaan izhar halqi, yaitu dengan memperjelas bunyi suara nunnya ketika bertemu dengan huruf-huruf halq, yaitu ada 6: hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Apabila ada 6 huruf ini sebelumnya huruf nun sukun, maka perlu dijelaskan bunyi suara nunnya. Minhum, tanpa ada penahanan dalam cara bacanya. Mim mati bertemu ya sama ketika bertemu ra dihukumi dengan izhar syafawi. Yatlu alaihim, pada lafal yatlu ada bunyi ta yang disukunkan. Cara membacanya adalah dengan menyesuaikan daripada makhraj dan sifat huruf ta. Sifat huruf ta yang paling menonjol dalam ketika dia sukun adalah sifat syiddahnya, yaitu tertahannya suara. Dan langkah kedua yaitu adalah sifat hamasnya, mengalirnya nafas. Maka ketika melafalkannya yatlu, yatlu, tidak yaslu atau yatslu, ya, tidak terlalu banyak dalam mengalirkan hamasnya. Lu ada mad tabi'i kembali ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw. Alif yang ditandai dengan sifar mustadir di atasnya tidak dianggap ada. Alaihim ayatik, mim mati bertemu hamzah idhar syafawi. Ayatika, mad badal pada lafal aya. Kenapa pada lafal a dia disebut dengan mad badal bukan mad tabi'i? Karena adanya huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Maka tatkala adanya hamzah bertemu dengan huruf mad, maka kita kenal dengan istilah mad badal, panjangnya 2 harakat juga. Ayatika, ya mad tabi'i, fathah bertemu alif kecil. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Alif lam yang terdapat pada lafal al-kitab dikenal dengan hukum tajwidnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah yaitu alif lam yang dia dibaca dengan jelas suara lamnya. Al-kitaba yaitu ada mad tabi'i, wal hikmah sama alif lamnya juga dikenal dengan alif lam qamariyah. Wa yuzakkihim, di sini dibaca kihim, mad tabi'i kasrah bertemu dengan ya yang disukunkan, mad tabi'i. Kemudian kita waqaf pada lafal waqaf jim. Selanjutnya yang terakhir, innaka antal azizul hakim. Innaka, pada bacaan innaka ada nun yang berharakat tasydid. Ini ditahan dengan bacaannya 2 harakat dengan menahan bunyi n-nya, yang kita kenal dengan istilah yaitu gunnah. Gunnah terdapat pada 2 bacaan, mim berharakat tasydid dan nun berharakat tasydid. Kemudian anta ada ikhfa hakiki, suara nunnya disamarkan kepada huruf ta dan ditahan bunyi dengungannya, anta. Kemudian al-azizul hakim, pada lafal aziz mad tabi'i, ini bukan anizu tapi azizul hakim. Pada lafal hakim ada bacaan mad arid disukun. Pada lafal mad arid disukun boleh memanjangkan 2 harakat, 4 atau 6.
Tapi kita mengambil yang tengah-tengah saja. Baik, kita ulang terakhir kali lagi. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala, perhatikan ketika kita membaca bacaan wa man yarghabu. Ini tidak lagi dibaca dengan wa man yarghabu. Kenapa tidak lagi dibaca? Karena dalam bacaan ini ada hukum tajwid berupa bacaan gunnah. Maaf, ada bacaan idgham bi gunnah. Yaitu terjadi ketika adanya nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, di antaranya adalah huruf ya. Maka cara membacanya adalah dengan mengidghamkan atau memasukkan nunnya kepada huruf setelahnya. Yaitu di sini huruf nunnya dimasukkan ke ya dan kemudian ditahan dengan gunnah. Maka dinamakan idgham bi gunnah. Maka bukan dibaca wa man yarghab, tapi wa man yarghab. Sembari ditahan bunyi suara ya-nya 2 harokat. Wa man yarghabu 'an millati. Sama ketika kita membaca 'an millati, tidak lagi dibaca 'an millati, tapi langsung ke mim dan ditahan suara mimnya karena ia bacaan idgham bi gunnah. 'An millati Ibrahim. Kemudian pada lafal Ibrahim ada huruf ba yang ditandai dengan warna biru. Ba di sini dibaca dengan bacaan qalqalah, yaitu artinya memantul. Apa yang dipantulkan adalah bunyi suara huruf ba-nya, yaitu ib. Nah, tidak dibaca dengan Ibrahim. Beberapa kesalahan yang terjadi adalah tidak membacanya dengan memantul. Contoh, millati Ibrahim. Nah, ketika tidak memantulkan, ini maka bacaan yang salah. Maka ia perlu diwantulkan sehingga bunyinya Ibrahim. Kesalahan yang kedua di dalam membaca qalqalah menambahkan hamzah, yaitu misalkan ibro kemudian putus. Nah, ini juga salah. Yang betul adalah dia memantul tanpa menambahkan hamzah. Maka wa may yarghabu 'an millati Ibrahim. Ro dan hi kedua-duanya panjang. Nah, ini teman-teman, ini jangan difahami bahwasanya ini huruf ya berharokat, tapi ini huruf ya yang sukun kalau bentuknya gini. Ini ya kecil. Nah, ini menandakan panjang untuk hi ya. Maka dia mad tabi'i. Illa juga mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif. Kemudian man safiha nafsah. Mansa. Suara nunnya di sini awalnya man. Ketika bertemu sin, nunnya disamarkan kepada bunyi sin, terdengar bunyi eng. Maka ini kita namakan dengan bacaan tajwidnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Maka tahan bunyinya. Illa mansa. Illa mansa fiha nafsah. Fa bila sukun dialirkan bunyi nafasnya nafsah. Nafsah. Nah, seperti itu. Dan kemudian kita waqaf pada lafal jim. Baik, kita coba ulang lagi ayatnya agar lebih lancar lagi dalam pembacaannya. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ
Selanjutnya walaqad istafainahu fid dunya. Ya, kemudian pada lafal walaqad istafaina ini tidak dibaca walaqadius tapi langsung ke shad. Kenapa? Karena huruf alifnya dianggap tidak dibaca, maka menjadi walaqad istafainahu. Nah, shad hati-hati jangan dibaca walaqadis, jangan dengan huruf sin tapi dia huruf shad. Walaqadis, tebalkan sedikit, walaqad istafainahu fid dunya. Kemudian pada lafal na di sini ada bacaan mad tabi'i yaitu adanya fathah pada lafal nun bertemu dengan alif kecil. Kemudian pada lafal fid dunya di sini ada bacaan yang kita kenal dengan izhar mutlak. Izhar mutlak itu apa? Yaitu ketika terjadi nun mati ya bertemu dengan huruf ya, yang dimana ya itu termasuk huruf idgham pada dasarnya, tapi karena pada satu kata maka dinamakan dengan izhar mutlak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Jamzuri yaitu illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Maka tidak boleh diidghamkan, tidak dibaca dengan fidduya, tapi dengan menjelaskan suara nunnya maka dikenal dengan izhar mutlak. Fiddunya. Kemudian wa innahu fil akhirati laminas salihin. Pada lafal wa innahu tahan bunyi suara nunnya sepanjang 2 harakat karena ia bacaan gunnah. Jangan lupa ya teman-teman, menahan gunnah ini perlu dan penting ya. Tidak hanya sekedar wa innahu, tapi ditahan wa innahu. Kemudian pada lafal hu ada bacaan mad silah qasirah dengan memanjangkan hu-nya 2 harakat. Fil akhirati ini tidak dibaca dengan fil akhirati tapi dipanjangkan dengan a-nya. Nah, dengan a yang dipanjangkan. Karena ini terjadinya mad badal tatkala adanya hamzah bertemu dengan huruf mad berupa alif, yang dimana di situ dipanjangkan 2 harakat sebagaimana mad tabi'i laminas salihin. Ya, kemudian so mad tabi'i fathah bertemu alif kecil hin. Kemudian pada lafal hin di sini ada bacaan berupa mad arid lisukun, yang dimana dipanjangkan hi-nya itu boleh kita memilih dengan 2 harakat, boleh 4, boleh pula 6. Dan ini yang kita kenal dengan istilah nanti mad arid lisukun, karena pada dasarnya salihina, karena kita matikan huruf akhir ketika kita waqaf dalam bacaan itu, maka kita perlu baca dengan la minas salihin ya, salihin. Maka hinnya boleh 4, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Maka kita ambil yang 4 tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Baik, kita ulang lagi. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Baik, perhatikan pada lafal bacaan idz qala lahu. Pada lafal ini tidak boleh dipantulkan huruf zal. Kesalahan terjadi dalam membaca huruf zal adalah dengan memantulkannya. Contoh, idza qala lahu, itu maka dia akan memantul. Pada dasarnya zal tidak boleh memantul. Kemudian qala mad tabi'i dipanjangkan sepanjang 2 harakat, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal lahu, hu di sini ada bacaan dinamakan dengan mad silah qasirah, ditandai dengan adanya ha dhamir pada lafal hu dan waw kecil setelahnya, maka ia perlu dipanjangkan 2 harakat. Kemudian pada lafal rabbuhu aslim mad silah tawilah, yaitu adanya ha dhamir yang awalnya mad silah qasirah bertemu dengan alif setelahnya, maka ia dibaca sepanjang 4 harakat pada lafal rabbuhu aslim. Kemudian kita waqaf, boleh waqaf pada lafal ini. Kemudian qala asla, qala ada mad tabi'i lagi fathah bertemu alif,
aslamtu li rabbil alamin. Kemudian pada lafal la mad tabi'i fathah bertemu alif kecil, min mad arid disukun, yang dimana di sini boleh dipanjangkan sepanjang 2, 4 atau 6 harakat. Baik teman-teman, kita coba ulang lagi. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Baik, perhatikan pada lafal bacaan idz qala lahu. Pada lafal ini tidak boleh dipantulkan huruf zal. Kesalahan terjadi dalam membaca huruf zal adalah dengan memantulkannya. Contoh, idz qala lahu, itu maka dia akan memantul. Pada dasarnya zal tidak boleh memantul. Kemudian qala mad tabi'i dipanjangkan sepanjang 2 harakat, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal lahu, hu di sini ada bacaan dinamakan dengan mad silah qasrah, ditandai dengan adanya ha dhamir pada lafal hu dan waw kecil setelahnya, maka ia perlu dipanjangkan 2 harakat. Kemudian pada lafal rabbuhu aslim mad silah tawilah, yaitu adanya ha dhamir yang awalnya mad silah qasra bertemu dengan alif setelahnya, maka ia dibaca sepanjang 4 harakat pada lafal rabbuhu aslim. Kemudian kita waqaf, boleh waqaf pada lafal ini. Kemudian qala asla, qala ada mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif, aslamtu li rabbil alamin. Kemudian pada lafal la mad tabi'i fathah bertemu alif kecil, min mad arid disukun, yang dimana di sini boleh dipanjangkan sepanjang 2, 4 atau 6 harakat. Baik teman-teman, kita coba ulang lagi. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik, sahabat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan pada lafal wa wassa biha. Sa di sini berharakat tasydid, maka ketika melafalkannya ya wa wassa, dan sa dia punya mad tabi'i, maka dipanjangkan 2 harakat sa-nya. Ini bukan dibaca wa wassaya, tapi alif di atas huruf ya ini menandakan bahwasanya yang dibaca hanya alifnya saja. Wa wassa 2 harakat. Dan hati-hati jangan terlalu memperpanjangkan mad tabi'i melebihi dari kadar 2 harakat. Contoh wa wassa biha, seperti itu. Itu terlalu panjang. Cukup 2 harakat dengan pendek saja, wa wassa biha, seperti itu. Kemudian pada lafal biha Ibrahim, ha dipanjangkan sepanjang 4 atau 5 harakat, yang dimana di sini terdapat hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil, yang dimana terjadi ketika adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan posisi hamzah berada di lain kata. Kemudian pada lafal Ibrahim, pantulkan pada lafal bacaan ba karena ia ada bacaan qalqalah. Ibrahimu, ya. Tidak dibaca dengan memutus huruf ba-nya, misalkan ibrahim dengan menambahkan hamzah, tidak, tapi dia mengalir saja untuk qalqalahnya. Sehingga pada lafal ba ini mantulnya seperti ini.
Ibrahimu, ya, tidak kemudian putus suaranya, tidak. Ra dan hi dipanjangkan 2 harakat karena keduanya ada mad tabi'i. Yang pertama ra dengan alif kecil, hi dengan ya kecil yang tandanya seperti ini. Kemudian banihi, mad tabi'i lagi pada lafal nihi. Nah, maka panjangnya harus sama dengan ra dan hi. Wa yaqubu ya baniyya, Yaqubu, Yaqub panjangkan ya 2 harakat karena dia mad tabi'i. Ya baniyya, kemudian niyya, ya ada mad tabi'i, fathah bertemu alif kecil. Kemudian teman-teman di sini pada lafal ya ada ya tasydid, maka dibaca dengan lin dengan melembutkan bunyi suara dan ditekan sedikit. Ya baniyya, ya tapi tidak putus, tidak ya baniyya, tidak dipanjangkan ya-nya tapi dia menekan. Ya baniyya innallaha, pada lafal inna di sini ada bacaan gunnah yang dimana suara nya ditahan 2 harakat, tidak hanya sekedar inna tapi ditahan bunyi nya. Kemudian baru masukkan ke lafal Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini lafal Allah ya innallaha, nya tipis, baru di sini lafzul jalanya ditebalkan. Ya baniyya innallaha astafa. Kemudian lafal hastafa atau istafa di sini shadnya ya ditebalkan sedikit sehingga membedakan antara huruf shad dengan huruf sin. Meskipun makhrajnya hampir sama ya, atau makhrajnya sama ya, shad, sin dan zai. Tapi yang membedakan adalah bunyinya, dan shad itu pangkal lidahnya terangkat dengan memiliki sifat yang namanya sifat isti'la. Ya, isti'la, dan dia juga itbaq. Kemudian melafal fa mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif kecil. Kemudian lakumuddina, ada di sini ada alif lam yang kita kenal dengan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah bacaan yang berkenaan dengan huruf alif dan lam yang bertemu dengan isim. Nah, isim itu apa? Isim adalah kata ya, kata di dalam bahasa Arab yang menunjukkan hewan, tumbuhan, tanaman dan sebagainya. Yang ini kita bahas di dalam poin bahasa Arab. Alhamdulillah kami juga punya sedikit ya channel yang berkenaan dengan bahasa Arab, bisa teman-teman kunjungi dengan mengunjungi pondok belajar. Nah, di situ juga kita bahas apa itu isim yang berkenaan dengan pembagian kata di dalam bahasa Arab. Nah, di sini yaitu ada alif lam yang bertemu dengan huruf dal, yang sehingga alif lamnya itu diidghamkan, atau juga bisa dikenal dengan idgham syamsiyah. Sehingga idghamnya kemana? Ke dal, dimasukkan ke dal, lamnya tidak ada lagi sehingga dalnya tasydid. Maka menjadi lakumuddina, bukan lakumuldina. Kalau misalkan kita tidak punya harokat ya gitu ya, maka cara bacanya sama, lakumuddina. Dina ada mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal fala sama mad tabi'i, la fathah bertemu alif 2 harakat. Tamutunna, mu mad tabi'i lagi. Kemudian pada lafal tunna di sini ada bacaan gunnah yang dimana cara membacanya yaitu menahan suara bunyi nya sepanjang 2 harakat. Maka fala tamutunna illa, tidak hanya cukup fala tamutunna illa, tapi ditahan dengan menahan bunyi nya sepanjang 2 harakat. Kemudian illa sama dia mad tabi'i. Wa antum, nun mati bertemu ta dibaca dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya yaitu dengan menyamarkan bunyi nunnya kepada huruf ta, yang dimana kita ketahui bahwasanya ta makhrajnya atau tempat keluar huruf ta itu berada pada ujung lidah menempel dengan antara gusi atas dan gigi seri atas ya, dia di tengah-tengah antara itu. Kemudian wa antum, mim mati bertemu mim, yaitu ada bacaan idgham mimi yang dimana suara mimnya ditahan dengan dengan memasukkan yang pertama kepada mim kedua dan ditahan bunyinya sepanjang 2 harakat.
wa antum, ya, wa antum, nah seperti itu, tum baru lepas, muslimun. Kemudian pelafal mun, di sini ada bacaan namanya mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad yang terjadi disebabkan karena sukun arid. Dan di beberapa video sudah kami jelaskan, tapi karena kita mengulang saja dalam setiap ayatnya, mudah-mudahan setiap tajwid dalam setiap ayatnya bisa kita bahas. Yaitu kemudian di sini ya dipanjangkan munya karena bertemu dengan nun yang awalnya berharokat, kemudian dia sukun, maka dinamakan dengan sukun arid. Nah, sebelum sukun arid ini ada bacaan mad atau huruf mad berupa waw. Nah, inilah yang dikenal dengan mad arid disukun. Mad arid yang disebabkan karena sukun yang arid yang sebelumnya ada mad. Maka cara bacanya kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4, boleh pula 6. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah saja, yang itu yang 4 harokat. Baik, kita coba ulang bacaan kita dari wa wassabiha sampai muslimun. Baik. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له muslimun. Nah, pada dasarnya kita boleh lanjut, tapi asalnya kita ulang lagi. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Baik, teman-teman, perhatikan kita ulang dari lafal am kuntum syuhada. Kita akan uraikan tajwidnya satu-satu. Lafal am kuntum, ya, di sini mim mati bertemu dengan huruf kaf dinamakan dengan idhar syafawi, dibaca jangan jelas suara mimnya. Beberapa mungkin kami akan lewati ya teman-teman. Kita akan bahas poin pentingnya saja, yaitu beberapa hukum tajwid yang ada agar tidak terjadi kesalahan dalam membacanya. Kemudian lafal kuntum. Nah, tahan dulu pada lafal kuntum, tidak hanya sekedar am kuntum gitu ya. Tapi ditahan di sini dengan menyamarkan suara suara nun kepada huruf ta. Dan di sini terdapat bacaan ikhfa hakiki namanya ya teman-teman ya. Ya, ikhfa hakiki. Dipanjangkan ya kuntumnya sepanjang 2 harokat. Kemudian lafal syuhada'a iz. Lafal da'a di sini ada namanya mad wajib muttasil, yang dimana panjang huruf da ini dipanjangkan sepanjang 4 harokat. Cara membacanya adalah memanjangkan danya sepanjang 4 atau 5 harokat. Kenapa? Karena di sini adanya pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah pada satu kata, sehingga danya tidak cukup hanya syuhada aiz, tapi dia harus dipanjangkan 4 harokat. Kemudian hati-hati jangan menyeret pada lafal aiz ya. Bedakan antara a dan i. Jangan diseret syuhada aiz gitu ya, tapi dia menjelaskan dengan makhrajnya a i gitu ya. Syuhada aiz. Nah, seperti itu. Kemudian hati-hati jangan sampai huruf zalnya terpantulkan. Ya, jangan dibaca dengan iz tapi dia iz ya, dengan mengalirkan bunyi suaranya yang kita kenal dengan bacaan rokhawah.
Maaf, dengan sifat namanya rokhawah. Itu zalnya mengalir bunyinya. Tidak putus dan tidak memantul. Kemudian ini kita lewati Ya'qubal maut. Ini alif lamnya, alif lam qamariyah dibaca dengan jelas. Lagi. Ini sama dengan cara membaca yang awal. Qala mad tabi'i tidak kita bahas. Libanihi juga mad tabi'i. Ini sudah sering. Ya, kemudian ma ta'buduna sama-sama mad tabi'i lagi yang kami garis bawah ya teman-teman. Berarti dia harus dipanjangkan 2 harokat. Nah, kemudian pada lafal mim ba'di, di sini bunyi suara nun yang awalnya min diganti dengan huruf mim, maka di atasnya ditambahi dengan mim kecil seperti ini diwarnai dengan warna hijau. Itu dibaca dengan bacaan iklab. Iklab adalah berasal dari kata at-tahwil. Ya, aqlaba yuqlibu di makna at-tahwil, merubah. Berarti di sini dirubah bunyinya dari nun menjadi huruf mim ketika bertemu dengan huruf ba. Apabila ada nun mati bertemu dengan ba, suara nunnya dirubah menjadi suara mim, ya, maka baca mim ba'di. Nah, cara baca iklab para ulama qurra mengatakan di situ ada 2. Yang pertama dengan idbaq, dengan merapatkan bibir, atau dengan furjah, ada sedikit rongga yang diberikan untuk suara tadi. Kemudian sambil ditahan 2 harakat. Mim ba'di. Mimba, ya, ditahan dulu sepanjang 2 harokat. Kemudian pada lafal di mad tabi'i kasrah bertemu ya, qalu kedua-duanya mad tabi'i. Nah, sini dalam ayat ini banyak sekali mad tabi'inya, jadi harus sama semua. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha. Pada lafal ilah kedua-duanya ilahaka dan wa ilaha mad tabi'i. Pada lafal la-nya fathah bertemu alif kecil dipanjangkan 2 harokat. Wa ilaha juga 2 harokat. Ini abaika. Nah, ini ada 2 hukum tajwid pada lafal a. Tadi ini dinamakan dengan mad badal. Mad badal yaitu mad yang terjadi ketika adanya huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Huruf mad itu apa? Alif, waw, dan ya. Nah, apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf alif, waw, dan ya yang mati, maka dinamakan dengan mad badal. Cara membacanya memanjangkan a-nya sepanjang 2 harokat sebagaimana bacaan mad tabi'i. Kemudian pada lafal baika di sini dibaca dengan memanjangkan banyak sepanjang 4 atau 5 harokat karena ia kita kenal dengan mad wajib muttasil. Disebabkan karena adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Di sini huruf mad ba bertemu dengan huruf mad alif, datang setelahnya huruf hamzah, maka dipanjangkan banyak 4 atau 5 harokat. Kemudian pada lafal Ibrahim, Ibrahim ba-nya dipantulkan ya teman-teman. Di sini ba-nya dipantulkan karena ia ada bacaan qalqalah. Ro dan hi sama mad tabi'i, ro kecil, ro kecil, ro bertemu dengan alif kecil, hi ada ya kecil. Wa Ismaila wa Ishaqa sama Ismaila, wa Ishaqa sama, yaitu ma'i ha, ketiga-tiganya mad tabi'i. Ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kemudian pada lafal hawa, nah ini yang harus kita bahas. Ini kita kenal dengan idgham bi gunnah. Aduh, ini salah lagi dalam pengeditannya ya. Ini bukan idgham bil gunnah, tapi idgham bila gunnah. Yang dimana cara membacanya yaitu dengan menahan bunyi, memasukkan tanwin kepada huruf ba dan ditahan. Nah, ini kita kenal dengan idgham bi gunnah. Awalnya ilahan ketemu waw menjadi ilahau. Langkah pertama seperti itu, yang kedua ditahan bunyi wawnya. Ilahau wa, idgham itu masuk bi gunnah dengan penahanan. Maka di sini ditahan dulu 2 harokat. Kemudian sama lafal wahidaw wa sama ditahan juga dawunya 2 harokat karena ia baca idgham bi gunnah. Kemudian baru wanah, alirkan nafas pada lafal ha yang sukun. Nah, kecil terutama jangan dibaca wanahnu, tapi dia wanahnu. Wanahnu lahu, hu mad silah qasira, adanya hal dhamir ditandai dengan waw kecil setelahnya. Muslimun. Nah, di sini ada bacaan mad arid bisukun. Yang dimana
mu-nya dipanjangkan sepanjang 2 harokat atau 4 atau 6, tapi kita ngambil yang 4 saja. Baik, kita coba ulang ayatnya dari ayat pertamanya sampai akhir. Baik, kita baca. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi. Berhenti di sini, ulang lagi. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك. Ulang di sini dari qalu. Tarik nafas karena ini harus panjang sampai terakhir. Kalau bisa, kalau nggak bisa nanti nggak apa-apa, kita berhenti wahida, nanti langsung lanjut wa nahnu lahu. Tapi kalau bisa sampai akhir ya teman-teman. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له. Berarti ونحن له مسلمون. Kalau nggak kuat tadi nafas kami kurang kuat juga. Biasanya kita lanjutkan dari awal sampai akhir ya teman-teman. Baik, demikian pembahasan tajwid kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat sekalian. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan pada lafal tilka ummah. Pada lafal mim yang berharakat tasydid ini, cara bacanya kita perlu menahan bunyi suara nya sepanjang 2 harokat teman. Karena pada lafal ini terdapat bacaan gunnah, yaitu dengan menahan bunyi suaranya dan memasukkan ke rongga hidung. Maka tilka umma tidak hanya sekedar dibaca dengan tilka ummatung gitu ya, tapi ditahan dulu. Kemudian pada lafal tungqa ini ada bacaan ikhfa hakiki yang dimana suara tanwinnya disamarkan kepada huruf qaf ya teman-teman. Jadi dibacanya tilka ummatun qa, tidak lagi dibaca tilka ummatun qad khalat, tapi suara tanwinnya disamarkan ke huruf qaf. Kemudian pada lafal bacaan qad, huruf dal harus dipantulkan karena huruf dal memiliki salah satu sifat yang dinamakan dengan qalqalah, yaitu memantul ya, atau ittirab, getaran. Dia harus ada bergetar dan memantulnya. Maka tidak boleh hanya sekedar qad khalat ya, tapi dia wajib dipantulkan. Dan hati-hati jangan sampai menambahnya dengan penambahan huruf hamzah, contoh qad khalat. Tapi di sini dipantulkan dengan berjalan bunyinya, qad khalat ya, qad khalat. Maka tilka ummatun qad khalat. Kemudian kita waqaf, lanjut pada ayat ini berikutnya. Laha ma, lafal ha dan ma kedua-duanya mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya huruf berharakat fathah pada lafal ha dan ma berharakat fathah padanya, kemudian bertemu dengan huruf alif yang mana termasuk daripada huruf mad. Mad tabi'i, hati-hati jangan terlalu panjang dalam pembacaannya, jangan laha ma kepanjangan, cukup 2 harakat saja. Laha ma kasabat, tidak sampai berlebih lagi. Kemudian kasabat pada lafal ta yang disukunkan, ini perlu kita
pahami bahwasanya ada beberapa sifat yang terkandung pada lafal ta. Yang pertama sifat syiddah, yaitu tertahannya suara. Yang kedua baru hamas. Nah, cara membacanya adalah dengan yang pertama dengan menahan suara, ya, kasabat, baru kasih kasih hamasnya, tapi tidak ada jeda, ya. Laha ma kasabat walakum. Nah, seperti itu. Kemudian melafal walakum ma kasabtum. Mim mati bertemu dengan mim, kita kenal dengan istilah namanya idgham mimi. Kenapa dinamakan dengan idgham mimi? Idgham artinya dia memasukkan mimiyun, ya, karena bertemunya dengan dua huruf mim yang berkaitan dengan mim sukun. Maka di sini ada mim mati bertemu dengan mim, maka cara membacanya masukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua dan ditahan. Walakum ma, baru dilepas. Walakum ma kasabtum. Ba sama lagi. Perlu dipantulkan karena ia ada bacaan qalqalah. Kasabtum. Kita ulang. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Kemudian lafal wala tus'aluna amma wala mad tabi'i dua harakat, tus'aluna mad tabi'i, kemudian amma ada bacaan gunnah sama sebagai umma, ditahan suara mimnya, ma mad tabi'i juga, kanu ya'malun. Lafal lun ini ada bacaan mat, ada sukun, kita boleh memanjangkan lunya sebelum mematikan nun dengan 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Tapi kita ambil yang tengah-tengah ya teman-teman. Oke, kita ulang. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.